Bisa dilihat tayangan PowerPoint-nya. Saya mohon konfirmasi. Bisa, Pak. Oke, bisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan tatap muka dalam jaringan. Setelah minggu lalu Anda melaksanakan ulangan ya. Jadi tatap muka ini biasanya 2 atau 3 minggu sekali. Kebetulan ini materi Anda yang terakhir tentang etos kerja. Nah, perlu diketahui pada kegiatan hari ini saya memang menggabungkan kelas. Kelas. Mungkin mohon maaf, mic-nya di-mute ya. Mic-nya ada yang masih nyala, tolong dimatikan dulu. Mic-nya salah satu Anda. Oke, terima kasih. Hari yang lalu itu atau kemarin harusnya ada jadwal di kelas 12 APHP 2. Tapi karena kebetulan saya akan melanjutkan jamnya itu bentrok ketika masuk. Terus kalau saya gabung 3 kelas itu takutnya nanti tidak bisa, atau ketika semua ikut keluarnya kuotanya setahu saya 100, jadi tidak bisa mengikuti semua. Jadi kemarin saya buat 2 kelas. Sedangkan untuk yang sekarang itu saya gabung 2 kelas. Jadi hari ini itu 12 APHP 2 dan 12 APHP 3. Kebetulan masih satu jurusan. Tadi saya dapat informasi dari salah satu siswa bahwa untuk kelas 12 APHP 2 hari ini ada ulangan. Ya, saya sampaikan saja kalau ada ulangan ya tidak apa-apa, nanti Anda tidak ikut dulu di kegiatan ini, silahkan dikerjakan ulangan itu dulu. Adapun nanti materinya setelah kegiatan ini akan saya rekam. Nanti materinya akan saya berikan rekamannya lewat YouTube. Biasanya kalau Anda beli paket data itu ada yang kuota YouTube free-nya itu ada, sehingga Anda bisa lihat dari situ secara bebas tanpa bayar ya, bayar paketan awalnya saja. Anak-anakku yang saya banggakan, jadi itu untuk pengantar, dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Anda yang sudah hadir pada room pertemuan kelas daring pada pagi hari ini. Nah, materi kita pagi hari ini adalah etos kerja masyarakat Indonesia. Jadi materi kita pagi ini sekali lagi adalah etos kerja masyarakat Indonesia. Sampai di sini PowerPoint-nya bisa dilihat ya. Bisa, suara saya jelas ya? Mohon konfirmasi. Jelas. Oke, saya lanjutkan. Untuk mengawali, saya ingin melakukan apersepsi. Apersepsi itu membangun pemahaman Anda dari awal. Jadi biasanya itu ketika kita mau belajar suatu materi itu, tanpa kita sadari kita sudah tahu beberapa informasi sebelumnya. Kita pernah dengar atau kita pernah menyaksikan itu, sehingga pengetahuan kita itu tidak nol gitu ya. Ada sesuatu yang kita ketahui. Misalnya kalau kita bicara etos kerja itu kita sudah sering dengar kata etos kerja. Kita sudah sering, jadi dari yang diketahui itu mungkin Parian akan membangun apersepsi. Pertanyaan awal buat Anda. Pertanyaannya seperti ini, Cah. Ya. Bagaimana etos kerja masyarakat Indonesia? Jadi di awal sebelum kegiatan pembelajaran saya minta Anda itu memberikan penilaian etos kerja masyarakat kita itu seperti apa gitu ya. Silahkan bagi yang Anda yang mau menjawab ya, memberikan komentar atau pendapat, silahkan 1 atau 2 orang saja. Ayo, siapa mau berpendapat? Etos kerja, cara kerja
masyarakat kita itu seperti apa sekarang ini? Ayo silakan perwakilan yang mau menjawab. Halo, masuk renek belas. Ini kan banyak orangnya ini. Ada Sebentar ya, Eva. Pak. Iya. Gimana Mbak Eva? Halo? Tadi kalian mau jawab? Yo, siapa yang mau mencoba untuk memberikan pandangannya? Oh, menurut saya etos kerja masyarakat itu seperti ini, Pak. Bla 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 bla. Silakan, siapa? Halo? Masa menangkap ini? Bisa didengar suara saya? Mas Ferel, dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar, Pak. Oh, dengar. Pendapatnya sampean kira-kira piye, Mas? Etos kerja masyarakat kita itu seperti apa? Cenderung lebih Pak. Apa itu? Menunda pekerjaan dan tidak Oh, tepat waktu. jadi banyak molornya ya, menunda pekerjaan dan tidak tepat waktu. Oke. Iya, Pak. Ya. Terus ada lagi? Silahkan. Tadi yang nyalakan mic tadi itu Mbak Eva. Menurut Mbak Eva gimana? Eva Musdalifah. Halo? Coba aja. Ayo, Mbak Ti. Ada Mbak Tia, ada Mbak Eva, ada Intan, ada Wulan, ada Regita, Sastia, Pravita, Risma, Cindy, Ferel, Regita, Setia. Ferel, Mas Ferel sudah jawab. Mbak Larissa, Mbak Tika. Ayo coba, gimana pendapat Anda? Halo? Nggak ada? Kira-kira sampai menilai aja coba, jangan ragu, ayo. Gimana menurut pendapat Anda? Saya ingin tahu jawabannya. Ya, saya ingin tahu jawabannya dari Mbak Pravita. Mbak Pravita, bagaimana Mbak Pravita? Halo, Mbak Pravita bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar? Nggak dengar ya? Jajan tidur sampai nih. Bisa dengar? Wah ini. Ya wes, saya lanjutkan. Tapi coba ini yang mengikuti ini bisa mendengar suara saya apa enggak? Coba kameranya itu dinyalakan. Bisa, Nah, Pak. kamera videonya dinyalakan bisa. Lewat ditakoni menengah itu. Takoni menengahi. Oke. Ya wes, kalau bisa saya lanjutkan aja. Oke. Jawabannya Mas Ferel tadi, kita itu cenderung suka menunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan. Oke. Bisa dilihat tayangan PowerPoint ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Kita Pak. bicara mengenai hakikat etos kerja. Ya. Apa itu etos kerja dan pengertiannya. Ya. Hakikat etos kerja. Etos itu berasal dari bahasa Yunani atau yang dimana kalau secara istilah Yunani itu etikos, artinya karakter moral atau sikap, jadi sikap, karakter moral atau sikap. Yang kedua, kerja itu diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu untuk mencari nafkah, golek duit. Jadi sikap, karakter
karakter seseorang ketika melakukan kegiatan dalam upaya mencari nafkah atau pendapatan. Sedangkan pengertian etos kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Nah, itu ya. Atau kelompok. Itu hakikat etos kerja. Nah, pengertiannya mengambil dari bukunya Mustafa halaman 15 ya. Menurut Mukhtar Bukhari, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Itu pengertian etos kerja. Nah, misalnya Anda itu, bukan misalnya, Anda sekarang kan posisinya sebagai siswa atau peserta didik. Apakah juga terkait atau memiliki etos kerja? Sama, ya. Misalkan Anda jadi siswa itu, ketika Anda menilai diri Anda itu menjadi pribadi yang disiplin atau tidak, yang bersemangat atau tidak, nah, wujud apa namanya, semangat Anda itu tadi ya, wujud semangat Anda, kemauan Anda, itu ya termasuk wujud daripada etos kerja, gitu ya. Itu wujud dari etos kerja. Jadi kalau misalkan kita memberikan definisi mandiri, definisi sendiri etos kerja itu ya cara orang atau kelompok ketika bekerja, ya, cara bekerjanya itu dengan cara yang baik, intinya seperti itu etos kerja. Sehingga ketika malas, itu bukan termasuk etos kerja. Ketika tidak berdedikasi, tidak kreatif, tidak inovatif, itu bukan pengertian etos kerja yang baik. Maksud saya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang memengaruhi etos kerja. Ya. Ada faktor yang memengaruhi etos kerja. Apa saja, gitu ya? Apa saja faktor itu? Bisa dilihat tayangannya, slide-nya. Halo? Oke, Pak, bisa. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Etos kerja, yang pertama itu agama. Yang kedua itu budaya. Yang ketiga, sosial politik, kondisi lingkungan, pendidikan. Nah, tak terang nih satu-satu, Cahyo. Yang pertama agama. Agama memberikan tuntunan bahwasanya kerja itu adalah bagian daripada ibadah. Karena dengan bekerja itu mencari nafkah. Kalau misalkan Anda sebagai siswa, pekerjaan Anda sebagai siswa, kerja itu ibadah itu karena apa? Anda menuntut ilmu, misalnya seperti itu ya. Sehingga ketika etos kerja seseorang itu rendah, itu bisa sama nanti kualitasnya dengan rendahnya keimanan atau kualitas keagamaan seseorang. Itu kalau etos kerjanya rendah. Jadi di sini tercatat bahwasanya etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan. Kalau kualitas keagamanya baik, maka etos kerjanya akan baik. Ini kita sebagai orang Indonesia ya, sebagai orang yang beragama. Jadi kalau etos kerja kita baik, maka itu juga berdampak pada kualitas keagamaan kita, atau sebaliknya. Kalau kualitas keagamaan kita sebagai orang yang berkeyakinan beragama itu baik, maka akan berdampak pada pengaruh etos kerja kita. Gitu ya. Itu yang mempengaruhi etos kerja. Jadi agama itu berpengaruh. Karena agama memberikan tuntunan bahwasanya bekerja itu adalah bagian daripada ibadah. Yang kedua, budaya. Budaya itu meliputi kualitas etos kerja, yaitu sikap mental, sikap disiplin, dan semangat kerja. Nah, ini ditentukan oleh sistem nilai budaya masyarakat. Jadi, budaya kerja seseorang
itu bisa terbentuk karena pengaruh dari lingkungannya, masyarakatnya, di mana dia hidup, di mana dia berkumpul. Ya. Dia di mana dia hidup, di mana dia berkumpul dalam suatu lingkungan masyarakat. Sehingga sering mungkin Bapak Ibu guru itu menyampaikan pada kalian, mengatakan pada kalian, berpesan ya pada kalian, lek bergaul carilah lingkungan yang sehat. Kenapa? Lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat itu akan mempengaruhi diri Anda, mengajak diri Anda pada pola kegiatan yang positif, berpengaruh pada budaya kerja yang baik. Kalau lingkungan itu tidak baik, misalkan lingkungan itu individual, malas, acuh gitu ya, tidak saling mendukung, membantu satu dengan yang lainnya, maka akibatnya ya otomatis bisa berpengaruh pada individu yang ada di situ. Karena budaya yang terbentuknya ya budaya yang tidak baik. Kedua. Yang ketiga, sosial politik. Di sini dikatakan bahwa struktur politik berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk membangun etos kerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Jadi gini, kalau kita lihat banyak orang itu mengabdi, kita lihat banyak orang itu mengabdi, terus mereka mencurahkan kemampuannya, karena apa? Itu bagian bentuk dari tanggung jawab berbakti kepada bangsa dan negara, itu dari aspek sosial politik. Nah, keadaan bangsa dan negara itu berperan dalam hal itu. Kalau negaranya mendukung masyarakatnya, banyak memberikan insentif, bantuan kepada masyarakatnya, nah masyarakat itu timbal baliknya ketika mereka harus diminta bekerja untuk negara, masyarakat juga akan ikhlas, masyarakat juga akan patuh. Atau bahasanya yang lain mungkin seperti ini. Kalau masyarakat itu diperhatikan oleh pemerintah, ketika pemerintah membutuhkan masyarakat, masyarakat itu juga akan mengabdikan diri mereka, bekerja untuk pemerintah dengan baik. Jadi kondisi sosial dan politik itu berpengaruh pada etos kerja masyarakat. Yang keempat, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini memiliki keterkaitan dengan budaya. Jadi, lingkungan yang mendukung mempengaruhi manusia di dalamnya untuk melakukan usaha. Lingkungan yang mendukung mempengaruhi manusia di dalamnya untuk melakukan usaha. Contoh kalau gambar di sini ya, gambar di sini itu Pak Rian memberikan contoh itu orang yang kerja bakti. Ketika ada rasa saling memahami, saling mengerti dalam lingkungan masyarakat, terus ada permintaan, ayo kita besok kerja bakti, terus masyarakat itu datang berduyun-duyun, ya, mau melaksanakan, mau bekerja di situ, itu yang menjadikan pengaruh terhadap lingkungan, ya gitu ya. Mohon maaf sebentar Pak Rian, cut dulu ada iklan ya, sebentar ya, ada iklannya dulu. Mas Yoga, ini SPJ sing AC wingi loh Mas. AC wingi totalnya kan tak 8 piro ngono ya. Nggih. Ya totalnya. Bagian lainnya di bendahara ono. Iki sing distempel iki. Lah iki anu iki komputer. Iki karo iki stempel tanda tangan stempel ngono ya. Niki lho. Heeh. Niki mangke kan langsung ngetok iki. Lho mboten Lek tanda tangannya ngetok. Lek stempelnya ndak ngetok. Iya, stempelnya dhewe-dhewe. Wis gitu saja. Iki aku iki tanda tangan aku. Iki kan totalit. Tanda tangan ini bisa pakai baru. Iya Mas. Terima kasih. Saya lanjutkan.
ada intermezzo sedikit ya. Jadi kondisi lingkungan itu berpengaruh besar. Nah, sama halnya tadi terkait dengan yang kedua, kondisi lingkungan itu bisa membentuk budaya, gitu ya. Bisa membentuk budaya kerja masyarakat. Terus yang ketiga, pendidikan. Nah, ini yang proses sedang Anda jalani. Meskipun sekarang itu kondisinya sedang pandemi COVID, Anda belajar dari rumah, bagi yang memiliki kelonggaran fasilitas, hari ini saya ajak untuk apa namanya, tatap muka daring, ya, tatap muka daring. Ini yang saya apa namanya, saya ajak Anda untuk berkegiatan seperti ini. Ini bagian dari proses pendidikan. Karena apa? Dengan pendidikan itu diharapkan kualitas sumber daya manusia itu meningkat. Ya. Ketika kualitas sumber daya manusia meningkat, maka apa namanya, kemampuan dan keterampilan atau produktivitas mereka itu meningkat. Ibaratnya gini, sampean kui lek di sekolah nih, misalkan di jurusan APHP, itu kan paling tidak punya keterampilan masalah mengolah hasil pertanian dan gitu ya. Hasil dan memproduksi. Nah, di situ Anda memiliki keterampilan. Nah, diharapkan dari keterampilan itu Anda produktif. Produktif itu bisa memproduksi produk. Kalau Anda biasanya di APHP itu kan makanan ya. Makanan ya. Dan dari pendidikan itu diharapkan etos kerja Anda itu menjadi semakin baik karena ada dilatih. Lek neng sekolah nek praktek kan dilatih SOP masak itu seperti apa, SOP nggawe nugget itu seperti apa, SOP cara penggunaan alat, mengelola alat itu seperti apa. Nah, bentuk-bentuk pelatihan ilmu seperti ini diharapkan meningkatkan keterampilan Anda sehingga Anda produktif dan pada akhirnya hal tersebut menjadi faktor yang bisa memengaruhi Anda dalam bekerja ketika Anda tamat nanti. Ya, ketika Anda tamat nanti lulus dari SMK Negeri 1 Trenggalek, Anda bisa menggunakan ilmu tersebut dalam dunia kerja, gitu ya, atau di industri. Oke, sampai di sini bisa didengar suara Pak Rian? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa bertanya, silahkan. Silahkan bertanya kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita lanjutkan kalau gitu, kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya, ya. Terus bagaimana cara menumbuhkan etos kerja itu caranya piye? Ini ada yang mau masuk, sebentar saya izinkan dulu. Nah. Cara untuk menumbuhkan etos kerja itu seperti apa gitu ya? Mungkin kalau kita bekerja itu bisa ya bagus lah harapannya, bisa sesuai dengan tuntutan apa yang diamanahkan kepada kita lah, itu intinya. Nah, cara menumbuhkan etos kerja itu kalau diambil dari buku 8 etos kerja profesional, ya, itu ya ada 8, namanya 8 etos kerja ya. Yang pertama apa? Kita harus menganggap bahwasanya pekerjaan itu adalah rahmat. Ya, pekerjaan itu adalah rahmat. Yang kedua, kita harus beranggapan bahwa kerja yang dibebankan kepada kita itu amanah. Jadi amanah itu harus ditunaikan, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Kalau rahmat itu harus kita syukuri, harus kita pelihara, kita jaga. Terus kalau amanah itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita harus beranggapan bahwasanya kerja itu adalah panggilan. Jadi panggilan. Jadi ada orang yang membutuhkan, terus karena kita mampu, maka kita mendatangi panggilan tersebut. Kita melakukan. Dasarnya kenapa kok panggilan? Karena kita membutuhkan, karena kita menyukai, gitu ya.
Terus yang keempat, cara menumbuhkan etos kerja itu, sikap etos kerja adalah kita harus kita beranggapan bahwa kerja itu adalah aktualisasi. Kita jadikan kerja kita itu adalah aktualisasi. Yang dimaksud aktualisasi di sini adalah menampilkan diri kita, menyatakan diri kita bahwasanya kita itu mampu untuk bekerja. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Jadi dengan bekerja sama halnya kita beribadah. Karena apa? Dengan bekerja itu kita mendapatkan manfaat upah, gaji. Nah, gajinya itu kan kita gunakan untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Itu bagian daripada ibadah. Jadi orang yang bekerja itu sama halnya seperti orang yang menuntut ilmu, sama-sama beribadahnya. Yang keenam, kerja adalah seni. Kenapa? Karena setiap pekerjaan ketika itu ingin diselesaikan atau ditunaikan, itu membutuhkan cara sendiri, teknik penanganan tersendiri. Sama misalnya gini, HP masak. Kalau Anda lihat MasterChef gitu ya, salah satu program MasterChef itu, orang masak itu bukan hanya bicara senang ketika dia menyelesaikan tugas memasaknya, tapi di situ mereka itu mengungkapkan keindahan, mengungkapkan tentang sesuatu yang elegan gitu ya, sesuatu yang mewah atau wah ya. Karena apa? Di dalamnya itu ada art, ada seni, dan setiap pekerjaan seperti itu. Setiap pekerjaan seperti itu. Misalkan Pak Rian guru. Jadi agar supaya pekerjaan yang saya lakukan ini bisa berjalan baik, maka saya harus menggunakan teknik. Apa tekniknya? Salah satunya pembelajaran daring, ada tatap muka daring. Yang kedua, kalau ada teman Anda yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini, Pak Rian harus rekam. Nanti Pak Rian tayangkan di YouTube. Anda bisa lihat lewat situ. Nah, itu cara ya. Jadi guru yang menyampaikan materi. Caranya kerja adalah kehormatan. Jadi karena kerja itu ada amanah, maka tidak semua orang itu bisa dibebani dengan amanah atau pekerjaan tersebut. Contoh Anda jadi siswa gitu ya. Itu kehormatan karena siswa SMK Negeri 1 Trenggalek itu merupakan kehormatan. Karena apa? Dulu, mungkin 3 tahun yang lalu, ketika Anda mau masuk sekolah ini, banyak siswa yang tidak diterima. Gitu ya. Anda adalah bagian yang bisa lolos masuk seleksi ke sekolah ini. Jadi ketika Anda itu menjadi siswa, itu menjadi sebuah kehormatan. Di saat yang lain itu ada orang yang tidak bisa diterima, terus Anda sekarang itu bisa masuk, bisa belajar di sini dalam hampir kurang waktu 3 tahun ini, 3 tahun perjalanan ini. Jadi itu merupakan sebuah kehormatan. Demikian kerjaan. Nah, kewajiban untuk melayani. Ibaratnya itu, bahasanya itu, kalau saya guru, saya itu kan pelayan Anda. Saya melayani Anda. Nah, teknik melayani juga macam-macam. Teknik melayani itu ada yang lemah lembut, ada yang sedikit keras. Tergantung bagaimana cara Anda minta untuk dilayani kan seperti itu. Tapi kembali pada intinya, bahwasanya kerja itu pelayanan. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, maka ketika kita memilih suatu pekerjaan, kita harus siap untuk melakukan. Ya. Bentuk kata melakukan itu sama halnya seperti melayani. Ya. Wongi akeh, wongi titik, ya harus tetap sama porsinya. Yaitu porsi melayani. Tidak boleh ada perbedaan ketika kita ingin melakukan pelayanan. Tidak melihat jumlah orangnya, tidak melihat siapa yang dilayani. Intinya harus siap melayani.
Anda contoh lah, misalnya saya Pak Rian ambil contoh. Anda masuk ke toko waralaba, saya tidak menyebutkan merek ya. Ketika Anda masuk, Anda pasti mendengar, selamat datang, selamat belanja, dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan. Kalau misalkan kita masuk ke toko itu, terus kita keliling-keliling, ada misalkan datang orang yang pekerjanya itu datang terus membawa keranjang gitu. Ini silahkan kalau mau menggunakan. Nah, itu bentuk pelayanan. Dan bekerja itu memang harus seperti itu. Tidak melihat yang datang di situ ke toko itu tua, muda, besar, kecil, kaya atau tidak. Penyampang dia datang ke situ ya harus dilayani dengan standar yang sama atau SOP yang sama. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi tidak pandang bulu lah ketika memandang bahwasanya kerja itu adalah pelayanan. Oke. Sekarang saya lanjutkan slide selanjutnya. Karakteristik etos kerja lah. Karakteristik etos kerja. Ada 3 di sini. Ya. Sebuah pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik kalau yang bekerja itu memiliki konsep 3. Ini secara teori ya, menurut bukunya Mustafa tahun 2015. Memiliki 3 hal. Yang pertama, keahlian interpersonal. Apa itu? Orang yang pekerja itu dia sikapnya bagus, penampilannya bagus, perilakunya bagus. Ya, itu ya. Jadi punya sikap, cara penampilan, perilaku yang bagus. Mungkin sebagian dari kita mengatakan, don't judge the book by the cover, gitu ya bahasa Inggrisnya. Jangan menilai sesuatu itu dari luarnya. Tapi kalau bekerja, luarnya itu ya dinilai. Kan sebagian dari kita itu jangan menilai orang itu kon jobone delok njero-ne. Nah, delok njero itu kan angel. Lihat hati seseorang itu kan sulit. Jadi yang bisa dijadikan pedoman awal itu ya penampilan seseorang. Gitu ya. Jadi ketika Anda nanti bekerja, kalau ditanya misalkan Anda melamar, loh pakaian Anda itu kok Anda datang kok cuma pakai celana pendek, terus pakai kaos, sandal jepit, terus Anda jawab, jangan lihat saya dari penampilan saya, lihat saya dari dalamnya. Wah, sampai tidak diterima langsung. Ya, tidak diterima. Jadi tetap cara penampilan itu penting. Ya, sama halnya nanti kalau misalnya non sewu ya, Anda cari jodoh itu. Anda cari jodoh itu pasti sing didelok ya ndelok casingnya dhisik. Casing dulu. Orang tertarik itu kan karena casingnya. Gitu ya. Karena casingnya. Jadi ini tetap penting. Bukan berarti istilah menilai sesuatu dari luar tapi lihatlah ke dalam itu salah, tidak. Tapi menilai seseorang itu dari penampilan itu juga penting, sikap dan perilakunya. Terus yang kedua, Anda harus punya inisiatif. Inisiatif itu artinya cerdik, produktif, banyak ide, dan selalu antusias. Punya semangat gitu loh. Misalkan Anda bekerja, menggunakan cara A tidak bisa. Anda harus punya ide. Harus punya banyak ide. Oh, kalau Anda bisa, berarti saya menggunakan cara B gitu ya. Terus yang agak sulit ini gini. Dalam keadaan apapun, Anda harus diminta antusias. Antusias itu ceria lah bahasanya. Antusias itu ketika menghadapi sesuatu itu, melihatnya sesuatu itu positif. Ya ini memang agak sulit karena kebanyakan kita mungkin terbiasa ketika melihat sesuatu itu kita melihat negatifnya dulu. Wah, pokoknya kita itu sering pikiran kita itu dibangun dengan dasar pemikiran yang negatif. Nah, pola seperti itu harus dirubah. Ya. Diubah dengan cara berpikir yang positif. Dari situ akan muncul antusias. Gitu ya. Terus yang ketiga, karakter etos kerja itu yaitu dapat diandalkan. Kelas sampean.
enek kerja kelompok orang bisa dapat diandalkan. Oke. Selanjutnya, bisa dilihat tayangan ini. Mohon konfirmasinya sebelum saya lanjutkan. Halo. Halo. Ya, Pak. Bisa dilihat tayangan PowerPoint-nya? Bisa. Bisa. Kalau bisa, coba dibaca. Untuk cek aja, dibaca. Judulnya. Halo? Cara menumbuhkan sikap etos kerja. Ini saya sudah ganti ke slide selanjutnya. Bisa dilihat gambarnya? PowerPoint-nya kita apa? Halo, yang lain? Masih di slide sebelumnya, Pak. Masih belum pindah. Oh, masih belum pindah? Ya. Sekarang saya sudah pindah ke slide yang baru. Bisa dilihat? Halo? Bisa dilihat slide yang baru? Belum bisa, Pak. Belum bisa, saya ono. Tak tontonin. Saya ulang lagi ya. Bisa dilihat tayangan ini? Bisa, Pak. Sudah bisa. Judulnya? Ya, apa? Etika? Ah, betul. Etika kerja dalam dunia usaha industri. Nah, saya lanjutkan anak sekalian. Ketika nanti Anda bekerja atau menginginkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang istilahnya bonafit ya, bergengsi, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Ada hal-hal yang harus Anda penuhi atau perhatikan. Yang pertama apa? Agar karir Anda itu bagus gitu ya, ke depannya jelas, Anda harus bisa melaksanakan tugas sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Jadi melaksanakan tugas sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Ojo nggadur sak karepe dhewe, jadi kudu patuh karo visi, misi, tujuan perusahaan. Yang kedua, Anda ketika bekerja harus berpandangan atau berorientasi atau mengarah pada budaya peningkatan mutu kerja. Jadi tiap hari lah katanya, tiap hari itu dari hari ke hari itu harus ada peningkatan mutu Anda dalam bekerja. Bukan semakin turun. Kebiasaan kita itu kan semangat ning awal, engko lek wis mlaku malah tidak semangat. Nah, ini yang tidak boleh dalam dunia kerja. Kenapa? Kalau mutu kerjanya turun, maka produktivitas kerjanya juga akan menurun. Nah, jadi produktivitas kerjanya juga akan menurun. Hal ini berakibat pada nanti turunnya produksi perusahaan. Perusahaannya menjadi tidak sehat. Nah, kuncinya pada karyawan, pada orang yang bekerja di situ. Jadi harus selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kerja. Yang ketiga, saling menghormati sesama karyawan. Jadi harus saling menghormati. Kenapa? Karena Anda nanti dimungkinkan di situ dibutuhkan untuk melakukan kerjasama. Jadi tidak bekerja sendiri. Anda nanti pasti bekerja sebagai tim, gitu ya, tim. Terus yang keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Ya, tujuannya saling menghormati itu kan ada bisa bekerja sama, intinya seperti itu ya. Yang kelima, Anda memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Nah, ini penting. Sangat kuncinya di sini. Memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Terus yang keenam, menanamkan disiplin bagi diri sendiri dan perusahaan. Sehingga kalau tadi ada yang di awal itu Mbaknya menjawab, kekurangan kita itu, atau Masnya, mohon maaf, Mas Farel ya,
Kekurangan kita itu adalah suka menunda-nunda. Itu artinya kan tidak disiplin. Ingin merubah pola itu, yaitu harus kita biasakan, yaitu apa? Menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Itu etika kerja dalam dunia usaha dan industri. Oke, selanjutnya. Nah, ini karakter yang diperlukan atau kepribadian lah, sikap yang diperlukan oleh dunia usaha atau industri. Ya. Bisa dilihat slide ini? Halo? Bisa? Karakter yang diperlukan. Oke, ya. Nah, kalau Anda lihat ya, karakter yang dibutuhkan itu pertama memiliki visi dan misi. Yang kedua mau terus belajar. Yang ketiga, kreatif, inovatif. Yang keempat, mampu mengatur waktu. Yang kelima, mau bekerja keras. Keenam, disiplin. 7, adaptif. Adaptif itu bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi, adaptif itu, sekali lagi, bisa menyesuaikan dengan perubahan. Terus mampu bekerja sama, jujur, bersyukur. Itu karakter. Pertanyaan nih, mungkin. Lho Pak, neng kene ora enek yo pinter ngono. Ndak masuk pinter itu ternyata. Ya. Tapi bukan berarti pinter itu ndak penting, penting. Tapi kalau dalam kaitannya dengan karakter, pinter itu mungkin nomor ke-20 atau 30 gitu ya. Karena kadang pinter itu bawaan, gen. Enek wong pinter itu ndak mau bersyukur, enek wong pinter ndak jujur, enek wong pinter ndak bisa kerja sama. Nah, yang dibutuhkan, sekali lagi yang dibutuhkan itu adalah pinter penting, tapi bukan yang utama. Tapi orang-orang yang mau bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau dunia industri. Terus mau belajar. Orangnya tahan banting, mau bekerja keras, disiplin, adaptif. Sehingga ketika Anda sekarang itu dalam proses belajar di sini, ya, sebagian dari Anda mungkin ya sinaune wis tewenanan, belajar sungguh-sungguh, disiplin dan sebagainya. Pas ulangan Anda itu remedi, nah, karena Anda itu ulangan ya tenanan, ya ndak nyuntek dan sebagainya. Dan tidaklah kersane ngalah pas ulangan ini sampai ini remedi, nilai ini anjlok terus ndak apa-apa. Ternyata ndak apa-apa. Kenapa? Mungkin untuk materi akademik Anda kurang bagus. Tapi di sisi lain, Anda sudah belajar tentang life skill, cara-cara untuk hidup, karakter-karakter positif yang bisa Anda gunakan untuk hidup. Contoh jujur, contoh Anda kerja keras, contoh Anda mau terus belajar. Nah, pribadi atau karakter seperti ini itu tidak bisa dimunculkan secara tiba-tiba ya. Jadi ketika misalkan sekarang itu Anda berproses, Pak, aku wis sinau lho Pak tenanan, nek tugas yo tak kerja nih, yo sinau bendino tapi hasil ulanganku seelek. Terus aku lek ngerjakne yo jujur, ndak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Karena memang pinter itu kalau dalam posisi mencari pekerjaan, pinter itu belakangan, gitu ya. Ya, karakter-karakter yang Anda pelajari ketika menuju pinter itulah yang utama, seperti bekerja keras, terus mau belajar, pantang menyerah, jujur, apalagi jujur. Jujur itu yang utama. Orang kalau berperilaku jujur itu pasti dibutuhkan orang lain, pasti dicari. Pasti karena apa? Orang jujur itu bisa diandalkan. Itu ya. Nah, selanjutnya, sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha maupun industri. Nah, ini sing kudu dihindari. Yang pertama, Anda takut terhadap tantangan. Nah, jadi lek kerja lek takut tantangan lebih baik mundur saja gitu ya. Yang kedua, malas, ini harus dihindari. Terus berpikiran negatif. Nah, negative thinking itu juga harus dihindari. Ya. Terus mementingkan diri sendiri, mudah menyerah, tidak jujur, sombong, tidak mau kerja sama.
Nah, sikap seperti ini, perilaku seperti ini harus dihindari. Ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap kinerja Anda nanti, penilaian kinerja Anda. Terus pertanyaannya mungkin lagi gini, loh Pak, lek paman aku tes, apa iso ngerti perusahaan-perusahaan itu? Lo bisa tahu, ya, karena ketika mereka melakukan rekrutmen kan biasanya kalau perusahaan yang bonafit, skala-skala nasional atau internasional itu kan mereka menggunakan tes psikologi. Tes yang bisa memotret kondisi, perilaku, karakter, bahkan kejiwaan seseorang. Dari jawaban-jawaban tes psikologi itu Anda akan diketahui Anda itu pribadi seperti apa. Apakah Anda pribadi yang takut tantangan, malas, pikirannya negatif, tidak mau kerjasama, di situ kelihatan nanti melalui tes psikologi. Nah, cara menghindari perilaku yang tidak baik seperti ini caranya tidak bisa serta-merta, oh sesuk aku tak berubah, tidak bisa. Butuh pembiasaan, butuh ketekunan untuk mempraktekkan agar tidak malah seperti apa, itu butuh ketekunan. Itu ya. Sehingga ketika kita bisa mengenali dan mengidentifikasi apa-apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, harapannya nanti ketika Anda menyelesaikan pendidikan itu, Anda bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh industri atau dipilih oleh industri, diberi amanah pekerjaan. Oke. Dan akhirnya ya materinya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri, anakku sekalian? Ada yang ingin ditanyakan? Buatan, Pak. Tidak, Pak. Di Mas Sandi Febri Pratama lagi masuk, enggak apa-apa. Saya izinkan. Oke, banyak yang ikut ya hari ini, alhamdulillah. Ini menurut saya termasuk yang terbanyak ini. Oke. Oke, sebentar saya akan mengcopy data Anda dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta satu orang sing lagi mlebu, Mas Sandi Febri Pratama. Taman mimpin doa, Mas, doa penutup, Mas. Seter metune carry. Ayo, Mas, dinyalakan dulu mic-nya. Silahkan. Setundi, Pak. Pimpinan doa penutupan. Penutupan sampunan. Iyo, udah mulai nih jam 8 mang. Andi. Iya, enggak apa-apa. Lambatan dicirasi loh, Pak. Mboten ngertos loh. Enggak apa-apa, nanti materinya ini saya rekam, nanti saya masukkan di YouTube. Kalau ingin Anda mau belajar itu bisa lihat tayangannya di YouTube, bisa. Ya, sekarang ya, enggak apa-apa. Pimpin doa dulu. Ayo silakan. Doa gimana, Pak? Lek arep mulai kan penutupan. Ayo teman-teman kita berdoa mulai kan ngono biasa. Ya, silakan. Ayo teman, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampean mang donga apa Mas Andi? Doa makan. Ya, suri. Al-Fatihah, Pak. Oh, Al-Fatihah ya, biasa. Ya, semoga doa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi bisa terkabulkan atau dikabulkan. Terus pesan Pak Rian, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa nanti ya, absen di Master Web yang kelas 12 TPM APHP 3 ya. Absen di Master Web ya, jangan lupa ya.
Yudi, Iya, Pak. Yudi. Heeh. Oke. Salam buat keluarga. Jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Sandi. Yudi, Yudi. Lagi mlebu. Oke, oi. Salam dhewe. Lagi mlebu.